Ketika kita mengembangkan sebuah website, maka kita bisa membuat website kita menjadi lebih interaktif dengan menggunakan JavaScript DOM. Dan di bagian video kali ini kita akan membahas tentang apa itu JavaScript DOM, serta bagaimana kita bisa membuat website kita menjadi lebih interaktif dengan menggunakan JavaScript DOM. Walaupun di bagian luar sana ada banyak library yang bisa membuat website kita menjadi lebih mudah ketika kita melakukan akses kepada elemen, kepada tag, ataupun kepada kelas serta ID, misalnya dengan menggunakan jQuery, tetapi kemampuan dan juga pemahaman tentang JavaScript DOM ini akan sangat membantu teman-teman ketika mengembangkan website. Ada beberapa hal yang akan kita bahas pada tutorial kita kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa melakukan akses kepada DOM dengan menggunakan JavaScript. Yang kedua, kita akan melakukan styling elemen dengan menggunakan DOM. Yang ketiga, kita akan melakukan modifikasi terhadap sebuah kelas. Kemudian kita bisa membuat elemen, kita tambahkan elemen, serta kita bisa menghapus elemen tertentu di website kita. Dengan menggunakan JavaScript DOM, kita juga bisa menambahkan atribut, serta kita bisa melakukan pengaturan isi yang ada pada sebuah elemen. Kita juga bisa melakukan modifikasi isi dari sebuah elemen, serta di bagian akhir, kita akan melakukan yang namanya traverse DOM, di mana kita akan melintasi antar elemen yang ada pada sebuah website. Selamat menyimak untuk videonya dan harapan saya teman-teman juga bisa ikut mencoba untuk codingan yang saya lakukan di video kita kali ini. Dan mari langsung saja kita mulai untuk video kita. DOM atau Document Object Model merupakan sebuah interface yang memungkinkan pengembang aplikasi untuk melakukan manipulasi terhadap konten, struktur, style yang dimiliki oleh website. DOM merupakan sebuah cara untuk mewujudkan halaman web dengan struktur yang hierarkis sehingga akan memudahkan programmer atau pengguna untuk melakukan penelusuran dari dokumen. Dengan menggunakan DOM, kita dapat dengan mudah melakukan akses, manipulasi, dan juga perilaku yang akan kita berikan terhadap tag, ID, kelas, atribut, ataupun elemen yang ada di HTML, yang tentu saja dengan menggunakan perintah atau metode yang sudah disiapkan dari dokumen objek. Kalau kita melihat struktur dari sebuah website, maka bagian paling atas atau tag HTML bisa kita sebut sebagai sebuah root. Dari root HTML tersebut, maka dia akan terpecah menjadi dua bagian, head dan juga body. Dari head dan body, maka di bawahnya akan ada bagian-bagian yang menyusunnya. Misalnya di elemen head, maka ada tag atau elemen title. Yang di dalam elemen title tersebut ada isian data dari elemen tersebut. Di elemen body, di dalamnya bisa ada tag P atau elemen H1. Yang di dalam H1 atau tag P tersebut bisa ada tulisan-tulisan yang menyusun dari website kita. Sebelum melalui tutorial ini, teman-teman sebaiknya sudah punya dasar tentang HTML dan juga CSS, karena kita akan menerapkan JavaScript kita ke HTML dan juga CSS. Dan selanjutnya, teman-teman perlu tahu bagaimana JavaScript bekerja, terutama struktur dari JavaScript ketika diterapkan dengan menggunakan HTML. Ada baiknya teman-teman ikuti playlist JavaScript yang ada di video kali ini atau di channel saya, terutama di bagian-bagian awal. Ada beberapa tools yang teman-teman perlu persiapkan. Yang pertama, untuk text editor yang saya gunakan pada tutorial kita kali ini adalah Visual Studio Code, dan ada tambahan satu buah ekstensi dari Visual Studio Code. Nama ekstensinya adalah Live Server. Silahkan dicari, kemudian diinstal, serta di-enable. Dan untuk browser yang saya gunakan adalah Google Chrome. Silahkan bisa dipersiapkan terlebih dahulu. Dan video ini merupakan kelanjutan dari playlist JavaScript kita. Dan kali ini kita akan membahas tentang DOM, Document Object Model, dengan menggunakan API atau kemampuan yang dimiliki oleh DOM, dan akan menjadikan website kita menjadi lebih dinamis. Kalau teman-teman pengen tahu untuk video-video tutorial saya lainnya yang premium, bisa teman-teman lihat di alamat www.dirumahrafiq.id. Di bagian awal ini saya akan membuat sebuah folder terlebih dahulu di bagian desktop. Saya akan berikan nama untuk folder yang akan saya buat ini dengan nama JavaScript DOM begitu. JavaScript -DOM. Kemudian saya akan membuka dari folder yang sudah saya buat ini di bagian Visual Studio Code saya. Tinggal saya klik saja di bagian folder JavaScript DOM, kemudian tinggal saya geser ke sebelah kiri ya, sehingga dia akan langsung tampil di bagian Visual Studio Code yang kita buka ini. Nah, di sini kita akan menggunakan salah satu ekstensi yang sudah disediakan oleh Visual Studio Code ya. Nama ekstensinya adalah Live Server, teman-teman. Silahkan dicari di bagian extension ya. Dicari untuk nama ekstensinya adalah Live Server. Ya, silahkan dicari, kemudian langsung diinstal, kemudian langsung di-enable saja. Sehingga kalau kita menggunakan Live Server, perubahan yang kita lakukan di project kita, terutama ketika kita melakukan pengembangan website dengan menggunakan HTML, CSS, ataupun JavaScript, nantinya perubahan yang kita lakukan di script yang kita gunakan tersebut bisa langsung tampil di browser yang kita gunakan.
Ya, silahkan diinstal kemudian langsung di-enable saja. Kemudian teman-teman, di sini kita sudah membuka untuk folder JavaScript DOM. Kemudian berikutnya kita akan membuat satu buah file HTML. Di mana file HTML-nya kita akan menggunakan template yang sudah disediakan di bagian GIS yang saya punya ya. Teman-teman bisa download untuk link ke GIS yang saya punya di alamat gis.github.com ya. Kemudian di rumah Rafif 9DA dan sekian. Silahkan dilihat di bagian deskripsi ya untuk menuju ke link yang saya punya ini. Silahkan dilihat untuk linknya, kemudian kita akan mengcopy ya untuk file dari index.html ini, dari mulai doc tab-nya, kemudian sampai di bagian bawah. Saya menggunakan untuk CSS-nya adalah Bootstrap ya, di mana di sana kita lihat ada bgdrag ya, kemudian ada list group item. Teman-teman kalau misalnya belum pernah bersinggungan dengan Bootstrap, jadi tidak masalah, teman-teman bisa langsung copy saja untuk script-nya ini, dan langsung akan kita letakkan di Visual Studio Code yang kita punya ya. Silahkan klik di bagian raw teman-teman, ya. Kemudian tinggal kita copy saja untuk script-nya ini, tinggal Ctrl A, kemudian Ctrl C, kemudian kita letakkan di Visual Studio Code yang saya punya. Ya, di sini kita akan membuat satu buah file baru. Kita berikan nama untuk file baru tersebut dengan nama index.html begini. Ya, tinggal di paste saja teman-teman, Ctrl V ya. Kemudian kita Ctrl S. Nantinya dia akan mengcopy ya dari styling yang kita punya ini di bagian Visual Studio Code. Sekarang mari kita coba lihat teman-teman untuk hasil yang kita dapatkan ya di bagian browser kalau kita menjalankan dari file index.html ini. Nah, kalau teman-teman sudah install untuk ekstensi dari Live Server yang dimiliki oleh Visual Studio Code, tinggal klikkan saja di bagian file index.html ini. Kemudian pilih di bagian Open with Live Server, teman-teman. Nanti dia akan langsung tampil perubahan yang kita lakukan di bagian file index.html ini, dan akan langsung tampil di bagian browser yang kita punya. Dan ini adalah styling yang kita gunakan dengan menggunakan Bootstrap ya. Nah, kalau kita menggunakan yang namanya Live Server tadi, nanti ketika kita melakukan perubahan ya, misalnya di sini kita ganti tanggalnya menjadi 25 Juli misalnya, Juli 2023, nanti perubahannya bisa langsung tampil di bagian browser kita, tanpa kita perlu melakukan reload ya dari browser yang kita gunakan ini. Nah, di sini kita sudah punya untuk doc tab-nya, kita sudah punya untuk CSS-nya, kemudian kita sudah memasukkan di bagian body untuk isian di bagian HTML yang kita punya ini. Nah, kita perlu satu lagi teman-teman untuk file ya, yang perlu kita ikutkan di file index.html yang kita gunakan ini. Dan file yang akan kita buat di sini adalah file JavaScript ya, di mana JavaScript nanti akan kita gunakan untuk melakukan akses kepada kelas-kelas, kepada tag, ataupun kepada ID yang kita gunakan di file index.html yang kita punya ini. Nah, untuk meletakkan dari JavaScript-nya, kita letakkan saja di bagian bawah sebelum tag body penutup ya. Saya akan buat satu buah file baru ya. File barunya kita akan berikan nama misalnya dengan main.js ya. Saya akan masukkan script src seperti ini dengan menggunakan Visual Studio Code. Nanti dia akan langsung membuat untuk script pembuka, kemudian script penutupnya. Nah, di bagian dalam dari src, saya akan masukkan main.js seperti ini. Saya Ctrl S. Nanti kita akan berikutnya membuat file main.js ini. Karena kalau kita baca, ini berarti dari file index.html ini, dia akan mengikutkan satu buah file, nama filenya adalah main.js. Dan letaknya di mana? Letaknya di project yang sama dari file index.html. Berikutnya kita akan membuat satu buah file baru. Kita berikan nama untuk file baru tersebut dengan nama main.js. Oke, seperti ini. Nantinya file main.js ini dia langsung akan terikutkan ya ketika kita membuka file index.html. Kalau misalnya sekarang coba kita masukkan dengan tulisan console.log begini. Kemudian coba kita lihat hasilnya, halo begini. Saya Ctrl S, kemudian coba kita lihat di bagian browser. Saya pilih di bagian F12 ya. Kemudian kita coba lihat di bagian konsol. Di bagian bawahnya sudah ada tulisannya halo seperti ini ya. Ini artinya file main.js yang kita ikutkan di bagian index.html, dia sudah bisa mengeluarkan pesan sesuai dengan yang kita masukkan di sini. Di bagian yang pertama ini kita akan melakukan akses kepada DOM melalui JavaScript. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian file index.html yang kita sudah copy tadi dari GIS yang saya punya, di sana dia mempunyai beberapa tag ya di bagian dalam dari body. Ada main, div, kemudian small, kemudian h1p, ada ul, li, dan juga tag-tag penutup lainnya.
Nah, di sini kita akan melakukan akses kepada elemen yang dimiliki oleh file index.html yang kita gunakan ini. Dan untuk melakukan akses kepada salah satu tag ya, kita bisa menggunakan DOM yang sudah disediakan oleh JavaScript. Misalnya saya akan lakukan yang pertama adalah akses data berdasarkan tag ya. Berdasarkan tag. Jadi tag kalau kita lihat di sini ada beberapa tag ya. Ini ada tag main ya, ini sebelumnya ada tag body, kemudian yang berikutnya ini ada tag div, ada tag small, ada tag H1, ada tag P, ada tag UL. Nah, di bagian tiap-tiap tag itu ada juga yang kelasnya ya. Misalnya di sini ada tag UL, dia punya kelas. Kelasnya ada list group, kemudian text left. Kemudian di bagian P, tagnya adalah P, tetapi di bagian dalam dari tag P ini dia punya ID deskripsi. Begitu juga di bagian small ya. Di bagian small ini tagnya adalah small, dan small ini dia punya kelas. Kelasnya apa? Kelasnya adalah tanggal. Nah, di bagian yang pertama kita akan melakukan akses kepada sebuah elemen berdasarkan tag yang dimiliki. Coba di bagian pertama ini kita akan melakukan akses kepada tag H1. Ya, ini adalah tagnya adalah H1. Ini H1 ya, ada small. Yang kita akan lakukan pertama di sini adalah tag H1, kita coba select ya dengan menggunakan JavaScript DOM ini. Nah, misalnya saya akan membuat salah satu variabel tag H1 begini. Kemudian untuk melakukan akses kepada salah satu tag yang ada di bagian dalam dari file HTML, kita menggunakan dokumen, ya kemudian diikuti dengan get element by tag name. Kita ikuti dengan tanda kurung buka serta kurung tutup. Ya, di bagian dalam dari tanda kurung buka serta kurung tutup, kita masukkan tanda petik. Kemudian kita tentukan ya, untuk tag mana yang akan kita sasar. Ya. Misalnya kita akan menyasar untuk tag H1, tinggal di dalamnya kita masukkan di sini tagnya adalah H1. Begini. Saya Ctrl S, kemudian coba kita lihat ya untuk hasilnya. Untuk melihat hasilnya kita bisa gunakan console.log ya, kemudian kita masukkan di sini sesuai dengan variabel yang kita buat. Variabel yang kita buat di sini adalah tag H1 ya. Tinggal kita masukkan di sini tag H1. Oke, kemudian coba kita Ctrl S. Nanti coba kita lihat di bagian bawah ya, di bagian konsol nanti ada HTML collection ya dari H1. Coba kita geser ke bagian atas. Ya, di sini ada H1, kemudian di sini dia menyertakan beberapa properti yang bisa kita panggil juga ya setelah tag H1. Misalnya kalau kita scroll ke bagian bawah, ya, di sini ada informasi base URI, kemudian di bagian bawahnya ada inner HTML, inner text. Nah, ternyata ketika kita lihat di bagian inner HTML dan juga inner text, ternyata kita cuma melakukan seleksi kepada H1, tetapi dia sudah mengikutkan juga kalau misalnya kita ingin lihat sebenarnya isi dari tag H1 di sini apa ya. Di sini tulisannya adalah JavaScript DOM tutorial. Dan ketika kita memanggil dengan menggunakan JavaScript tadi, dengan cukup memanggil tag H1, dia ada pilihannya ya, apakah kita akan mengikutkan dengan inner HTML ataukah inner text. Dan dua-duanya sama, ada tulisannya JavaScript DOM tutorial. Ya, coba di sini kita akan keluarkan salah satu untuk datanya ya. Saya akan panggil dari inner HTML. Tinggal kita berikan titik begini saja teman-teman. Titik inner HTML. tag1.inner HTML. Oke, karena dia merupakan H1 ya, bisa jadi dalam satu halaman dia memiliki lebih dari satu H1. Paham ya? Jadi misalnya di sini kita kan kebetulan saja ada hanya satu buah H1 saja ya, tulisannya adalah JavaScript DOM tutorial. Kalau misalnya di sini saya buat H1 lagi, saya berikan tulisan coba begini. Oke, kemudian coba kita lihat di bagian main.js, nanti dia ada dua buah tag H1 teman-teman ya. HTML collection-nya ada dua, H1, H1. Nah, kalau misalnya kita inginnya adalah H1 yang pertama kali kita temukan, maka di sini kita masukkan dengan indeksnya adalah 0. 0 ini dari mana? 0 ini kita dapatkan dari ini ya. Ini ada 0, ada 1. Sehingga kalau kita hanya menyasar dari H1 yang pertama, kita masukkan 0 ya. Indeksnya adalah 0. Kemudian kita coba klik. Kita coba lihat di bagian dalamnya. Ya, di sini kalau kita lihat ada inner HTML, ada inner text.
Kalau kita ingin menyasar isinya, maka kita masukkan di bagian belakangnya .inner HTML begini. Coba saya Ctrl S. Nanti harusnya dia akan menampilkan di bagian konsol log kita ya, tulisannya adalah JavaScript DOM tutorial. Selain dengan menggunakan inner HTML, kita juga bisa masukkan dengan inner text. Ya, selainnya kita juga bisa menggunakan dengan yang namanya text content. Nah, sama-sama dia akan mengeluarkan isi dari H1. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya, kalau misalnya kita menggunakan inner HTML, oke, kalau kita lihat secara langsung ya di sini, dia hanya menuliskan JavaScript DOM tutorial. Sehingga kalau kita menggunakan inner HTML, dia akan mengeluarkan isi di bagian dalam dari H1. Isi dari H1 apa ya? Jadi semuanya untuk isian ini dia akan langsung dikeluarkan. Coba di sini saya akan masukkan salah satu tag ya. Misalnya saya akan berikan tag B begini. Kemudian tutorialnya saya masukkan ke dalam dari tag B ini. Coba saya save. Nanti kalau kita menggunakan inner HTML, ya, dia akan langsung mengeluarkan sesuai dengan yang ada di bagian dalam dari tag H1 kita. Ya, JavaScript DOM ada B-nya, tutorial, kemudian B penutup. Tinggal langsung dikeluarkan di sini. Berbeda cerita kalau misalnya di sini kita tidak lagi menggunakan inner HTML, tetapi kita ganti menjadi inner text begini. Kita Ctrl S, nanti tulisan B-nya menjadi hilang teman-teman ya, sehingga hanya akan memakai JavaScript DOM tutorial seperti ini saja. Ya, sehingga dengan menggunakan inner text ini dia akan mengeluarkan ya isiannya, tampilannya hanya teks saja. Sedangkan untuk tag-nya dia tidak akan diikutkan. Karena di sini kita masukkan ada tag B ya, ada tag B ya, di mana tag B ini mengapit ya untuk tulisan tutorial. Sedangkan kalau kita menggunakan inner text, yang dikeluarkan hanyalah teks saja. Ya, HTML dia tidak akan digunakan ya atau tidak akan ditampilkan. Selain dari inner HTML serta inner text, ada juga yang namanya text content. Ya, coba saya Ctrl S. Hasilnya sama, tulisannya adalah JavaScript DOM tutorial. Sedangkan untuk tag B-nya ya di sini dia tidak diikutkan. Nah, apa bedanya antara text content dengan inner text yang kita gunakan sebelumnya tadi? Misalnya ya, di sini saya akan menambahkan satu buah tulisan ya. Misalnya saya akan berikan small begini. Kemudian saya akan berikan style teman-teman ya. Stylenya saya berikan display none begini. Kemudian saya berikan tulisan rahasia ya. Jadi tulisan rahasia hanya bisa dibaca kalau kita membuka skripnya ya. Sedangkan kalau seseorang membaca lewat browser, dia tidak akan ditampilkan. Saya masukkan misalnya untukmu gitu saja. Nah, di bagian browser dia tidak terlihat teman-teman ya. Tulisannya masih sama ya, JavaScript DOM tutorial. Sedangkan kalau kita menggunakan text content, dia bisa mengeluarkan isinya di sini. Ada JavaScript DOM tutorial untukmu. Nah, kalau kita lihat di bagian file index.html kita tadi, tulisan untukmu ini dia tidak terlihat ya di bagian browser kita. Tetapi dengan menggunakan text content dan kita membuka lewat konsol log, tulisannya bisa terlihat. Sekarang coba kita ganti ya, bukan lagi menggunakan text content, tetapi kita ganti menjadi inner text. Saya Ctrl S, nanti dia akan memperlihatkan di bagian tulisannya JavaScript DOM tutorial. Sehingga dengan menggunakan inner text ini, dia akan mengeluarkan sesuai tampilan yang ada di bagian browser. Sedangkan kalau kita menggunakan text content, ya, dia akan mengeluarkan sesuai dengan yang kita tulis ya di bagian teks kita tadi. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, tentunya teman-teman bisa ganti juga ya, selain menggunakan H1, misalnya kita akan pilih salah satu tag yang lain. Misalnya di sini ada tag small ya, coba ini di bagian bawah saya hilangkan saja. Misalnya kita akan menyeleksi untuk tag small ini, tinggal kita masukkan di bagian dalamnya ya. Coba saya akan hilangkan di sini untuk tulisan untukmu ini. Ya, saya kembalikan sehingga hanya tulisannya adalah JavaScript DOM tutorial. Kemudian coba saya select di sini, bukan lagi H1 yang akan saya select. Saya akan select untuk tag small ya. Di sini ada tag small ya. Di sini kalau misalnya kita ubah ya, di bagian elemennya yang kita pilih adalah small, maka dia akan menampilkan dengan isian tanggal 25 Juli 2023. Di mana ternyata 25 Juli 2023 ini
Dia adalah isi dari tag small yang kita punya ya, letaknya di bagian atas dari H1. Dengan menggunakan get element by tag name ini, teman-teman bisa select nanti sesuai dengan tag yang teman-teman inginkan untuk ditampilkan. Selain menyeleksi dengan menggunakan tag, ya, kita juga bisa menyeleksi berdasarkan ID, teman-teman. Ya, kalau kita lihat di sini di bagian file index.html kita, di sini ada satu buah ID. ID-nya apa? ID-nya adalah deskripsi. Ya, di sini ada ID sama dengan deskripsi. Nah, kita juga bisa menyeleksi berdasarkan ID yang ada di sini, di mana ID-nya contohnya adalah isiannya deskripsi. Mari kita coba lihat untuk contohnya. Di sini coba saya akan hilangkan saja. Kita akan masuk yang berikutnya adalah akses data berdasarkan ID. Ya, caranya bagaimana? Caranya, misalnya saya akan masukkan satu buah variabel, namanya kita berikan nama ID deskripsi begini. Kemudian kita akan akses ya untuk ID tersebut. Kita masukkan dokumen, kemudian get element by ID. Nah, di sini. Ya. Coba kita lihat dan kita akan masukkan di sini untuk elemennya, untuk ID-nya. ID-nya di sini isinya adalah deskripsi. Ini saya copy saja deskripsinya, tinggal saya letakkan. Oke, seperti ini. Kemudian coba saya akan lihat untuk isinya console.log. Saya masukkan di sini ID deskripsi. Saya Ctrl S, ya kita lihat di bagian konsol kita, isinya adalah P deskripsi. Dan kalau kita lihat dan kita scroll ke bagian bawah, kita coba lihat di bagian text content nanti harusnya ada ya, ada inner HTML, ada inner text, dan di bagian bawah ada yang namanya text content. Ya, coba saya scroll ke bawah, ada text content. Nah, sekarang coba kita lihat, kita tambahkan text content. Saya Ctrl S. Nanti tampilannya adalah sesuai dengan isian di bagian ID deskripsi. Ya, tulisannya apa? Tulisannya adalah tutorial kali ini kita akan mempelajari beberapa modul di bawah ini. Coba kita lihat dan kita pastikan ya di bagian ID deskripsi, ternyata sama ya. Ada isiannya adalah tutorial kali ini kita akan mempelajari beberapa modul di bawah ini. Nah, kita seleksi dengan apa? Dengan menggunakan ID. Nah, kalau di bagian atas kita tadi menggunakan tag ya, sedangkan di bagian bawah ini kita menggunakan ID. ID yang kita seleksi di sini adalah ID deskripsi. Nah, kalau ada ID, berarti ada juga yang namanya kelas ya. Coba kita lihat, di sini kita punya ID, ID-nya adalah deskripsi. Dan kita lihat di bagian atas serta di bagian bawah, dia tidak punya ID ya, misalnya UL di sini dia tidak punya ID, tetapi dia punya kelas ya, kelasnya seperti ini. Nah, di bagian atas juga sama, dia tidak punya ID ya, misalnya small ID, begitu tidak. Tetapi dia punya kelas. Kelasnya apa? Kelasnya adalah tanggal di sini. Nah, untuk melakukan seleksi ya di bagian elemen ini berdasarkan kelas, kita bisa menggunakan juga untuk memanggilnya ya. Coba saya akan hilangkan ini. Dan saya akan masuk ke berikutnya, akses elemen berdasarkan kelas ya. Nah, di sini misalnya saya akan buat satu buah variabel dengan nama kelas info misalnya. Kelas tanggal ya, atau kelas tanggal saja. Kelas tanggal, saya masukkan dokumen .get element by class name. Ya, by class name. Kalau di atas tadi, get element by ID ya. Kalau di bawah ini, kita ambil dengan menggunakan by class name. Kelas yang akan kita sasar adalah kelas tanggal. Sehingga kita tinggal masukkan di bagian get element by class name tadi, nama dari kelasnya. Kelasnya adalah tanggal. Oke, sekarang coba saya masukkan console.log. Coba kita lihat kelas tanggal. Coba saya Ctrl S. Nanti di sana dia akan menampilkan HTML collection. Di mana di sana ada indeksnya adalah kosong. Kenapa kosong? Karena di sini kalau misalnya saya akan masukkan satu buah kelas lagi ya. Di sini saya ganti misalnya saya masukkan di sini untuk div misalnya ya. Saya masukkan div ya, kelasnya adalah tanggal. Kemudian tanggal yang kedua ini saya masukkan 26 Juli misalnya. Sehingga ketika dia memanggil dengan menggunakan get element by class name, dia punya dua buah data ya, ada indeks ke-1 serta indeks ke-0, kemudian indeks yang ke-1. Indeks 0 dia menggunakan small, kelasnya adalah tanggal.
Indeks yang ke-1, dia menggunakan tagnya adalah div, kemudian kelasnya adalah tanggal. Sehingga kalau misalnya kita ingin menentukan untuk yang pertama kali kita tentukan ya, atau yang pertama kali kita dapatkan, kita perlu masukkan di sana sesuai dengan indeksnya. Kalau yang akan kita sasar adalah yang pertama, maka kita masukkan di sini indeksnya adalah 0. Kalau misalnya yang akan kita sasar adalah indeks yang ke-1 ini, maka di sini bukan lagi 0 ya, tetapi 1. Ya. Jadi sesuai dengan indeks yang ada. Di sini ada 2, berarti kita akan pilih misalnya indeks yang 0 ya di sini. Saya masukkan 0 begini. Kemudian coba kita lihat untuk isinya, ya kita masukkan dengan teks konten. Saya Ctrl S. Nanti dia akan menampilkan untuk tanggal yang kita punya ya. Tanggalnya adalah 25 Juli. Ya, ada 25 Juli di bagian atas. Sedangkan untuk kelas yang tanggal di bagian bawahnya di sini tulisannya adalah 26 Juli 2023. Kalau yang 25 Juli dia indeksnya adalah 0. Sedangkan kalau yang 26 Juli kalau misalnya kita akan akses maka kita ganti dari 0 menjadi 1. Ya, sesuai dengan indeksnya ya. Di sini menjadi 1, 26 Juli. Ya, itu kalau kita akan melakukan akses elemen dengan menggunakan kelas. Ya, ini saya akan hilangkan dulu. Kemudian kita menuju ke berikutnya. Berikutnya coba saya akan hilangkan dulu ya untuk tanggal yang ke bawahnya ini. Saya Ctrl S. Kemudian teman-teman, di sini kita sudah membahas 3 buah cara ya untuk melakukan akses kepada elemen. Dengan menggunakan by tag name, by ID, kemudian by class name. Kita perlu masukkan apakah dia tag, ya, ataukah dia ID, ataukah dia kelas. Ada sebuah cara juga ya teman-teman yang bisa teman-teman pilih. Sehingga teman-teman tidak perlu menentukan ya apakah kita menggunakan tag name, kemudian ataukah kita akan menggunakan ID, ataukah kita akan menggunakan kelas. Nah caranya kita akan menggunakan yang namanya query selector. Nah bagaimana cara menggunakan query selector ini? Saya akan masukkan di bagian bawahnya. Akses elemen dengan query selector. Ya, misalnya di sini kita akan melakukan akses kepada data apa? Misalnya kita punya di sini ada deskripsi misalnya ya. Kita akan akses kepada deskripsi. Nah, cara untuk melakukan akses dengan menggunakan query selector, misalnya saya akan memasukkan di sini data deskripsi. Ya, dokumen kita panggil ya dengan menggunakan .query selector. Nah, query selector seperti ini. Nah, yang kita masukkan di bagian dalamnya apa? Ya, coba teman-teman lihat di sini. Kalau kita menggunakan tag ya, kita masukkan nama tagnya. Tagnya adalah small. Kalau kita akan menentukan berdasarkan ID, kita masukkan nama ID-nya adalah deskripsi. Kalau kita akan menentukan berdasarkan kelas, kita masukkan di dalamnya untuk nama kelasnya. Kelasnya adalah tanggal. Sekarang bagaimana kalau kita akan menggunakan query selector? Di sini kita bisa gunakan. Ya, kita masukkan tanda petik. Kemudian, kalau misalnya kita akan melakukan seleksi berdasarkan tag ya. Coba kita lihat untuk tagnya di sini adalah misalnya adalah tag P ya. Maka di sini kita masukkan tagnya, langsung kita tuliskan P seperti ini. Coba saya Ctrl S. Kemudian coba kita lihat untuk isinya console.log. Kemudian langsung kita panggil saja data deskripsi text content. Coba kita Ctrl S, coba kita lihat hasilnya. Isinya adalah tutorial kali ini akan mempelajari bla 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 bla. Apakah sama ya? Isinya adalah sama ya. Tutorial kali ini kita akan mempelajari beberapa modul di bawah ini. Sehingga kalau kita menggunakan query selector, kita juga bisa gunakan juga cara seperti ini ya. Kita tinggal masukkan tagnya di bagian dalam dari kurungnya. Tinggal kita masukkan P. P di sini artinya kita akan melakukan akses kepada tag P. Ya, ini kalau kita menggunakan tag P. Nah, bagaimana caranya kalau kita akan menyeleksi berdasarkan ID? Ya, kalau kita menggunakan tag ya, tinggal kita masukkan P seperti ini. Kalau menggunakan ID seperti apa? Kalau menggunakan ID, kita berikan tanda crash. Ya, kemudian kita tentukan di sini namanya adalah deskripsi. Ini kita copy saja, kemudian kita letakkan di bagian belakangnya. Nah, seperti ini. Saya Ctrl S. Nanti hasilnya harusnya sama ya. Tutorial kali ini kita akan mempelajari beberapa modul di bawah ini. Sehingga kalau tag, tinggal kita tuliskan untuk tagnya. Kalau P, ya tinggal kita masukkan P seperti ini. Tetapi kalau kita akan menyeleksi berdasarkan ID, kita berikan tanda crash di depannya.
Tanda crash ini menentukan bahwa yang akan kita seleksi di sini dia adalah ID. Nah, tadi kan menggunakan tag, kemudian kita menggunakan ID. Bagaimana cara kalau kita akan melakukan seleksi berdasarkan kelas? Ya, coba kita lihat. Kita akan cek dengan menggunakan kelas tanggal ini. Ya, coba saya akan buat satu buah variabel baru, const data tanggal misalnya. Kita masukkan dokumen.query selector, kemudian kita akses kepada kelas tanggal. Kelasnya adalah tanggal. Kalau tadi ketika kita menggunakan tag tinggal kita tuliskan ya. Kalau kita menggunakan ID kita tambahkan crash di depannya. Nah, bagaimana cara kalau kita akan melakukan seleksi berdasarkan kelas? Caranya kita berikan tanda titik. Nah, titik seperti ini menandakan bahwa yang akan diseleksi berupa kelas. Ya, kemudian tinggal kita masukkan kelasnya apa? Kelasnya adalah tanggal. Ya, sehingga kita masukkan titik tanggal begini. Kemudian coba kita console.log. Kemudian coba kita lihat isinya data tanggal .text content. Saya Ctrl S. Tampilannya adalah sesuai dengan tanggal yang kita punya tadi di bagian tag small. Kemudian kelasnya adalah tanggal. Ya, isinya adalah tanggal 25 Juli 2023. Kalau tadi ketika kita menggunakan query selector, dia akan mengambil satu data saja pertama yang dia temukan. Kalau misalnya kita punya beberapa data ya, misalnya di sini ada tag UL, kemudian di dalamnya ada tag LI ya. Kemudian ada kelas di dalamnya, ada kelas list group item, kemudian list group item dan sampai di bagian bawahnya. Nah, kalau kita menggunakan di bagian query selector ini, dia akan mengambil untuk yang pertama saja yang ditemukan. Misalnya saya akan mengambil untuk tag LI, ya. Saya misalnya ganti di sini bukan lagi tanggal, saya ganti LI. Misalnya di sini saya ganti data LI begini, kemudian ini saya ganti juga data LI, saya Ctrl S. Nanti yang dia tuliskan adalah yang pertama saja yang ditemukan ya. Isiannya adalah satu akses DOM. Sesuai dengan yang kita punya ya di bagian pertama ini tulisannya adalah satu akses DOM. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya kita ingin mengeluarkan semua datanya dan kita pilih salah satunya? Nah, selain dengan menggunakan query selector, kita juga bisa menggunakan yang namanya query selector all. Kalau di bagian ini kita hanya menggunakan query selector tanpa all ya. Kalau kita akan memilih semuanya dan kita bisa pilih salah satu dari macam-macam yang dikeluarkan, kita bisa menggunakan query selector all. Ya, ini coba saya back dulu. Oke, kemudian saya akan akses ya dengan menggunakan query selector all. Akses elemen dengan query selector all. Oke, kemudian coba saya akan buat satu buah variabel dulu. Misalnya di sini yang pertama saya akan akses kepada tag P ya. Saya akan masukkan dokumen.query selector all, kemudian tag P yang akan saya akses. Tag P yang akan saya akses. Coba saya console log dulu. Console.log, kemudian saya masukkan data P. Coba kita lihat di bagian konsol, not list, isinya hanya satu saja ya, ada P deskripsi. Sehingga kalau kita akan lihat untuk isinya, kita perlu masukkan indeksnya dulu ya, indeksnya adalah kosong. Ya, saya masukkan indeksnya kosong, sehingga kita perlu masukkan data P, diikuti dengan tanda kurung siku, kemudian indeksnya kita masukkan di antara tanda kurung siku tadi, indeksnya adalah kosong, kemudian kita masukkan di bagian belakangnya titik text content. Ya, supaya kita bisa melihat untuk isinya. Text content, maka di sana isinya adalah tutorial kali ini. Kalau misalnya saya buat satu buah tag baru ya, misalnya di bagian bawahnya satu buah tag baru, di sini misalnya tidak akan saya berikan ID ataupun tidak akan saya berikan kelas, saya hanya berikan coba begini saja. Ya. Kalau di bagian sebelumnya tadi kita melakukan akses kepada indeks kosong, sekarang coba saya hilangkan untuk kosongnya serta teks kontennya. Coba kita lihat dulu untuk indeksnya ada berapa saja ya dengan menggunakan tag P ini di bagian file HTML kita ini. Coba saya Ctrl S, kemudian coba kita lihat di sini ada node-nya adalah 2 ya, ada indeks kosong kemudian indeks 1. Sekarang saya ganti, saya akan akses kepada indeks 1.
Kemudian saya akan lihat isinya dengan text content, saya Ctrl S. Nanti dia akan menampilkan isi dari P yang kedua ya. Di mana P yang kedua dia punya isiannya adalah coba. Sama ya di bagian index.html, tagnya isinya adalah coba seperti ini. Ya, coba saya akan hilangkan. Misalnya di sini kita akan lakukan akses kepada tag LI misalnya ya. Di sini kan kita lihat ada tag LI ya. Ada tag LI. Kalau kita coba akses data LI, kemudian kita lihat dengan dokumen query selector all ya, kemudian tagnya yang kita akses adalah LI. Kita bisa masukkan LI seperti ini, atau bisa kita langsung sasar dengan kelasnya. Misalnya kelasnya di sini list group item. Saya akan masukkan di sini bukan lagi LI ya, saya akan lakukan akses kepada kelas. Ingat, kalau kita menggunakan kelas, kita tambahkan apa? Kita tambahkan titik. Nah, titik seperti ini. Ya, coba saya masukkan console.log ya. Kemudian data LI. Saya Ctrl S, nanti dia akan punya berapa node list tadi? Ada 0, 1, 2, 3, 4 ya, ada 4. Coba kita lihat di sini isiannya ada 4 buah node ya. Coba di sini kita akan akses untuk node yang pertama, ya, indeks yang pertama. Ya, kemudian kita masukkan text content. Coba kita lihat hasilnya. Nanti isiannya adalah define text content. Data LI list, kurang L teman-teman ya. LI list group item. Nah, dia akan lakukan akses kepada satu akses DOM. Ya, sesuai dengan di sini. Saya masukkan di sini satu akses DOM. Kalau misalnya yang akan kita akses untuk datanya adalah yang paling bawah ini, ya kita urutkan saja di sini. Indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4. Ya, di sini kita ganti menjadi indeks keempat. Saya Ctrl S. Ya, nanti dia akan menampilkan untuk paling bawahnya. Ya, 5 modify text. Apakah sama? Ya, sama ya. Tulisannya adalah 5 modify text seperti ini. Dengan menggunakan JavaScript DOM, kita juga bisa melakukan perubahan kepada styling yang dimiliki oleh tag, oleh kelas, ataupun oleh ID tertentu. Ya, caranya, misalnya di sini saya akan hilangkan dulu untuk console log-nya. Kita akan menuju ke berikutnya ya, untuk styling element. Ya, misalnya di sini saya akan akses untuk tag apa ya? Misalnya di sini ada kelas deskripsi ini ya, tag P kemudian ID-nya adalah deskripsi. Ya, misalnya saya akan masukkan cons data P ya, ini saya copy saja di bagian atasnya. Letakkan di bagian bawah ya. Data P deskripsi misalnya. Data deskripsi. Oh, sudah ada ya. Ini saya komen aja lah. Saya komen, saya ganti di sini. Jadi data P ya. Saya akses kepada ke bagian tag P ya. Di sini tag P kita punya 2 buah tag P ya, ada P yang di bagian atas dengan ID deskripsi, kemudian P yang di bagian bawah dengan isiannya adalah coba seperti ini. Ceritanya kita akan memberikan styling kepada tulisan deskripsi ini. Tampilannya standar saja teman-teman ya, ada tulisannya tutorial kali ini dan sebagainya. Tidak ada style yang khusus ya di bagian tag P ini. Kalau misalnya kita akan memberikan styling ya kepada sebuah elemen ya yang ada di bagian HTML, kita perlu menyeleksi dulu untuk elemen tersebut. Misalnya di sini kita akan melakukan seleksi kepada tag P. Maka kita masukkan query selector all, ataupun kalau misalnya teman-teman menggunakan query selector saja bisa ya tanpa menggunakan all. Misalnya di sini saya akan menggunakan query selector all ya, kemudian kita akan cek dulu apakah kita sudah mengarah kepada elemen yang benar ya. Log di sini kita akan masukkan data P, kemudian indeksnya adalah 0. Kemudian coba kita lihat teks konten. Sama ya, tutorial kali ini ya, di sini adalah tutorial kali ini. Jadi sudah sama. Kemudian kalau misalnya kita akan memberikan styling kepada sebuah elemen yang kita sasar di sini.
Tinggal kita masukkan ya. Kita tentukan dulu untuk elemen yang akan kita gunakan. Elemen yang akan kita gunakan di sini misalnya adalah data P ini, sesuai variabelnya, data P. Kemudian kita tentukan karena dia punya 2 buah indeks ya, kita masukkan data P kosong seperti ini. Kemudian kita masukkan di dalamnya style. Kemudian diikuti dengan properti dari CSS yang akan kita terapkan. Misalnya kita akan berikan background ya, background color ataupun background saja. Kemudian kita berikan sama dengan, kita berikan tanda petik, kemudian kita tentukan untuk backgroundnya. Misalnya background dari P-nya kita berikan warna merah misalnya. Saya Ctrl S. Nanti untuk tampilannya dia akan memberikan warna merah. Ya, kalau misalnya kita ganti untuk menggunakan heksadesimal misalnya ya, saya masukkan DE, 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 DE begini. Saya Ctrl S. Nanti dia akan memberikan background sesuai dengan yang kita masukkan. Ya, ini kita menggunakan background. Bisa juga kita akan memberikan border, teman-teman. Ya, saya copy saja di bagian bawahnya. Kemudian kita akan berikan border. Misalnya berikan border. Kemudian kita tentukan untuk isiannya. Isiannya misalnya saya masukkan 2px misalnya, solid. Kemudian kita masukkan CCC. Saya Ctrl S. Nanti dia akan punya styling seperti ini ya, ada backgroundnya adalah DE, kemudian ada bordernya 2px solid. Nah di sini propertinya kebetulan hanya ada satu buah kata saja ya, background ataupun border. Nah kadang kalau kita menggunakan CSS kan ada properti seperti ini ya, ada border minus top seperti ini. Nah kalau kita menggunakannya di bagian JavaScript apakah sama? Ternyata berbeda ya, kita tidak bisa menggunakan border minus top. Coba saya akan buat satu lagi. Ya, kemudian di sini saya masukkan misalnya border top. Ya, saya berikan di sini untuk warnanya misalnya saya berikan merah misalnya ya. Red seperti ini. Ternyata tidak ngefek teman-teman ya. Saya langsung berikan seperti ini. Tidak bisa ya. Kita bisa menggunakan cara yang dimiliki oleh CSS, tetapi kita sesuaikan. Penyesuaiannya bagaimana? Kita hilangkan minusnya, kemudian kita berikan untuk huruf yang kedua, untuk kata yang kedua dengan menggunakan huruf besar. Oke, seperti ini. Border top seperti ini, ya, sehingga border top. Kalau misalnya kita akan berikan border bottom, ya, ada border bottom ya. Tetapi kalau kita akan menggunakannya di bagian JavaScript, kita hilangkan minusnya. Kemudian kita ganti dari B yang huruf kata yang kedua ini dengan huruf besar. Nah, seperti ini ya. Nanti dia akan menerapkan ya untuk styling CSS yang kita punya. Misalnya kita akan berikan padding juga bisa ya. Misalnya di sini saya akan berikan padding. Paddingnya misalnya kita tentukan misalnya adalah 10px misalnya. Saya Ctrl S. Nah, nanti dia akan menyesuaikan ya untuk stylingnya sesuai dengan yang kita masukkan di bagian JavaScript DOM kita ini. Nah, dengan menggunakan JavaScript DOM kita juga bisa melakukan proses mengambil kelas dari suatu tag ataupun menambahkan serta mengurangi sebuah kelas. Misalnya di sini kalau kita lihat untuk tag small di sini dia punya kelasnya adalah tanggal. Coba kita cek ya, kalau misalnya kita select ya untuk tag small ini, kemudian kita coba cek kelas apa di bagian tag small ini, kita bisa menggunakan dengan menggunakan JavaScript ya. Saya akan masuk ke yang berikutnya untuk pengaturan kelas ya. Saya akan ambil untuk data small ya. Small. Ini small ya, tagnya adalah small. Kemudian saya akan masukkan dokumen .query selector. Saya akan pilih untuk tagnya adalah small. Kita pastikan dulu console.log. Ya, di sini data small. Ctrl S, isiannya adalah tanggal 25 Juli 2023 ya, seperti ini. Nah, tag small ini dia punya kelas ya, kelasnya adalah tanggal. Nah, bagaimana cara kita bisa mengetahui bahwa tag small ini dia punya kelas dengan namanya adalah tanggal? Caranya kita masukkan
data small, kemudian kita panggil untuk kelasnya. Dot class name. Ya, di sini ada class name. Sehingga kita bisa tahu ya, untuk data small ini kebetulan dia punya kelas dan nama kelasnya adalah tanggal. Nah, selain dengan menggunakan akses untuk mengetahui kelas ya dari suatu tag, kita juga bisa menambahkan kelas. Ya, misalnya di sini kita akan menambahkan kelas kepada tag small. Untuk menambahkannya bagaimana? Menambahkannya tinggal kita masukkan di sini. Saya akan akses kepada data small. Kemudian saya masukkan dot class list. Kemudian kita masukkan dot add. Kemudian di bagian dalamnya kita tentukan kelas apa yang akan kita tambahkan. Misalnya kita akan tambahkan untuk kelasnya adalah BG warning. Ya, ingat kalau kita menggunakan Bootstrap ada kelas namanya adalah BG warning. Coba saya Ctrl S dulu ya. Kemudian coba kita lihat hasilnya, nanti dia akan punya warna ya. Kita tambahkan tadi ya dengan menggunakan class list BG warning sehingga dia punya tambahan kelas ya. Coba saya klik kanan di bagian warna kuning ini. Kemudian saya pilih di bagian inspect. Nanti kalau kita lihat ya, dia akan punya dua buah kelas. Bentar, ini saya naikkan ke atas. Nah, dia punya dua buah kelas ya, kelas tanggal, kelas BG warning. Ya, ini setelah kita tambahkan dengan menggunakan JavaScript DOM tadi ya, BG warning. Karena di bagian index.html dia hanya punya satu buah kelas saja. Kelasnya adalah tanggal. Tetapi kita juga bisa tambahkan dengan menggunakan JavaScript DOM, di mana yang kita tambahkan di sini adalah BG warning. Ya, sehingga sekarang dia punya dua buah kelas tanggal dan juga kelas BG warning. Sekarang kalau kita lihat dengan menggunakan data small class name, nanti kalau kita lihat dia punya dua buah kelas ya, kelas tanggal dan juga kelas BG warning. Selain bisa menambahkan, kita juga bisa mengurangi ya untuk sebuah kelas. Misalnya di sini coba kita lihat tag UL di sini ya. Dia punya kelas list group text left. Coba kita akan akses dulu ya, kita akan coba hilangkan. Sehingga tampilannya harusnya tidak akan serapi ini lagi ya, tulisannya tidak akan serapi ini lagi untuk tampilannya. Ini coba saya komen dulu atau saya hilangkan saja. Kemudian saya akan akses untuk saya akan akses dulu untuk cons data UL. Ya, saya akan akses ke dokumen .query selector. Kemudian tag yang akan saya sasar di sini adalah UL. L ya. Kemudian coba kita lihat dia punya console.log. Kita coba lihat untuk kelas yang dimiliki apa. Data.ul .class name. Kelasnya dia punya namanya adalah list group text left. Sekarang saya akan coba hilangkan ya untuk list groupnya. Ya, kelas list group saya akan hilangkan. Nah, caranya di sini kita masukkan data ul dot ya class list sehingga urusannya menambahkan ataupun mengurangi kita perlu ikutkan class list ini ya. Data ul dot class list dot remove. Ya, kemudian kita tentukan ya untuk kelas yang akan kita hilangkan. Misalnya yang akan kita hilangkan adalah list group, tinggal kita masukkan di sini list minus group. Oke, kemudian coba saya Ctrl S. Nanti harusnya tampilannya dia tidak rapi lagi seperti yang tadi ya. Tidak akan ada warna putih ya, kemudian ada separatornya ya. Dan ketika kita keluarkan untuk kelas ya, name-nya dia hanya punya satu buah kelas saja, text left saja. Sedangkan list group dia tidak ada karena di sini sudah kita remove ya. Kita remove list group. Ya. Coba saya kembalikan saja biar tampilannya lebih baik lagi ya. Sehingga kalau mau teman-teman hilangkan, ikuti cara tadi ada class list kemudian .remove. Setelah kita tahu cara menambahkan, kita tahu cara melakukan remove atau mengurangi kelas dari sebuah elemen, kita juga bisa menggunakan yang namanya toggle. Nah, toggle itu apa? Misalnya ya,
Di sini kita akan melakukan akses kepada tag H1 misalnya. Ya, tag H1. Kita akan menambahkan toggle. Ya, toggle itu seperti apa? Toggle itu dia digunakan untuk menambahkan kalau suatu kelas belum ada atau menghilangkan kalau misalnya sebuah kelas sudah ada. Contohnya, kita akan menyasar untuk tag H1 ya. Misalnya saya akan buat satu buah variabel ya. Saya masukkan const data H1. Kemudian kita akan akses kepada dokumen.query selector. Kemudian kita akses kepada tag H1. Ya, tag H1. Tag H1. Di sini dia tidak punya kelas apapun ya. Kosongan saja, hanya H1 saja. Sekarang kita akan menambahkan dengan menggunakan toggle, teman-teman. Nah, caranya ya kita akan masukkan di sini data H1 ya, kemudian class list. Class list kemudian toggle. Toggle-nya kita akan masukkan untuk kelas yang dimiliki oleh Bootstrap. Kalau di sini untuk tanggal dia menggunakan BG warning, misalnya saya akan gunakan BG danger ya, di bagian Bootstrap ada namanya kelas BG minus danger. Sekarang kalau misalnya ini saya save ya, nanti tulisan JavaScript DOM tutorial ini dia akan berwarna merah di bagian belakangnya. Coba ya, saya akan save dulu. Saya save. Nanti sekarang ya, tampilannya untuk tulisan JavaScript DOM tutorial, dia punya BG danger di bagian belakangnya. Kalau misalnya di sini saya klik kanan, kemudian saya klik di bagian inspect, ya. Di sana dia akan ada tulisannya H1 sekarang, dia punya kelas BG danger. Ya, padahal kalau kita lihat ya di bagian index.html, dia kan kosongan ya. Dia tidak punya kelas apapun ya. Tetapi karena kita menggunakan toggle, dan toggle ini sifatnya dia akan menambahkan kalau belum ada dan akan menghilangkan kalau sudah ada. Maka karena di sana tag H1 dia belum punya kelas apapun dan tidak ada kelas yang namanya BG danger, maka dia akan ditambahkan. Berbeda cerita kalau misalnya sekarang saya akan tambahkan di sini kelas. Kemudian kelasnya adalah BG danger. Ctrl S. Nanti dia sekarang akan hilang ya untuk background-nya. Ingat ya, sifat toggle, dia akan menambahkan kalau belum ada, dan akan menghilangkan kalau sudah ada. Dengan menggunakan JavaScript DOM, kita juga bisa menambah elemen ya kepada HTML yang kita punya. Coba sekarang kita lihat di sini, kita hanya punya tulisan, kemudian ada judul, kemudian ada deskripsi singkat, kemudian ada coba. Coba ini saya hilangkan saja ya. Coba ini saya hilangkan. Ya, ada deskripsi singkat, kemudian ada list ya di sini. Kita perlu sepertinya untuk menambahkan satu buah div ya, kemudian kita berikan isian dari div tersebut untuk penulis dari tutorial ini. Ya. Nah, kita bisa menggunakan cara ya untuk menambahkan elemen dengan menggunakan JavaScript DOM. Misalnya kita akan masuk ke tahap yang berikutnya, yakni adalah elemen. Penambahan, pengurangan elemen. Ya. Untuk melakukan penambahan dari elemen, kita bisa menggunakan perintah dokumen.createElement. Misalnya ya, saya akan masukkan const data penulis misalnya. Kita masukkan dokumen.createElement. Nah, create element. Misalnya nanti kita akan buat satu buah tag ya, tagnya adalah div. Kemudian di bagian data penulis kita isikan isiannya, ya misalnya adalah data penulis. Kemudian kita masukkan teks konten, isiannya kita berikan nama misalnya penulisnya Abdullah misalnya. Kemudian kita bisa tentukan juga dia akan kita letakkan di mana. Pilihannya kita bisa masukkan before atau after. Before atau after-nya kita tentukan dari lokasi di mana dia akan disesuaikan. Misalnya ya, misalnya kita akan meletakkan tulisan ini di atas H1. Ini kan H1 ya, JavaScript DOM tutorial ini kan H1 ya. Kita sudah siapkan di sini untuk variabel menuju elemen data H1. Sehingga kalau misalnya kita akan meletakkannya di bagian atas dari H1 ini,
Maka kita panggil dulu ya untuk variabel dari data H1 ini. Ya, data H1 kita tuliskan data H1, kemudian kita masukkan karena kita akan meletakkan di atasnya berarti before. Kemudian baru kita masukkan ya untuk elemen yang baru saja kita buat. Elemen yang baru saja kita buat adalah data penulis. Nah, seperti ini, saya Ctrl S. Nanti harusnya dia akan menambahkan di bagian atasnya tulisannya adalah Abdullah ya. Penulisnya adalah Abdullah. Misalnya saya tambahkan lagi ya. Penulis titik 2 Abdullah. Nah, seperti ini, penulis titik 2 Abdullah. Karena tadi dia kita letakkan di bagian atasnya sehingga kita masukkan di sini adalah before. Kalau misalnya ya kita ingin supaya tulisan penulis Abdullah ini dia berada di bagian bawah dari H1, maka di sini bukan lagi before tetapi after seperti ini. Ya, sehingga dia akan berganti ya, bukan lagi di atas dari judul, tetapi dia akan diletakkan di bawah dari judul ya. Karena di sini kita masukkannya dengan after. Nah, berikutnya, teman-teman, kita lihat di sini tampilan dari deskripsinya ini kurang begitu oke ya. Bagaimana kalau misalnya kita hilangkan saja ya. Dari deskripsinya ini kita hilangkan. Kita juga bisa melakukannya, teman-teman. Coba kita lihat dulu untuk tag P ini kita sudah select atau belum di bagian atas. Nah, beruntungnya di sini kita sudah select ya untuk data P. Ya, dengan indeksnya adalah 0. Nah, kalau kita ingin menghapusnya, kita masukkan ini ya, kita akan hapus data P dan indeksnya adalah 0 seperti di bagian atas di sini. Data P indeksnya 0. Kita samakan ya, data P indeksnya 0. Kemudian kita berikan dot remove. Nah, seperti ini. Jangan lupa untuk kurung buka serta kurung tutupnya. Dan saya Ctrl S. Nanti deskripsinya menjadi hilang ya. Kita masukkan tadi dengan data P, kemudian remove, sehingga tulisannya menjadi hilang. Dengan menggunakan JavaScript DOM, kita juga bisa mengetahui ya atribut dari suatu tag. Ya, misalnya, kita sudah punya di bagian atas tadi untuk elemen yang mengarah kepada tag small. Dan kalau kita ingin mengetahui ya, kelas yang dimiliki oleh small ini, di mana small ini tagnya, dia punya kelas tanggal, maka kita bisa masukkan dengan perintah console.log ya, kita keluarkan data small, kemudian dot class name. Class name seperti ini. Maka di sana dia akan memberikan informasi bahwa tag small ini, dia punya kelasnya adalah tanggal. Nah, kita juga bisa mengetahui dengan menggunakan cara yang lain ya. Bukan menggunakan class name, tetapi dengan menggunakan get attribute. Nah, caranya bagaimana? Kita masukkan .get attribute. Ya, kemudian kurung buka, kemudian kurung tutup. Di dalam dari kurung buka serta kurung tutup, kita berikan tanda petik, kemudian kita tentukan ya untuk kelasnya misalnya. Di sini kan dia punya kelas ya. Tinggal kita panggil .class. Saya Ctrl S, nanti dia akan memberikan informasi tanggal. Kalau misalnya dia punya atribut yang lain ya, misalnya selain dari kelas, misalnya dia punya ID misalnya. Saya berikan ID tanggal tanggal apa ini misalnya? Tanggal buat misalnya. Tanggal create misalnya. Ya, tanggal create. Kalau kita akan melakukan akses dan ingin mengetahui ya untuk atribut ID dari tag small ini, maka tinggal kita ganti bukan lagi get atribut class ya, tetapi get atribut tanda petik ID begini. Ya, sehingga kalau kita lihat dia akan memberikan informasinya tanggal create. Nah, seperti ini ya. Sekarang coba kita akan menambahkan ya, selain mengetahui dari atribut ya, suatu tag ya, kita bisa menambahkan untuk atribut dari tag tersebut. Ini saya akan Ctrl X saja. Kemudian saya akan letakkan di bagian bawahnya. Di sini kita akan membahas tentang modify atribut ya, modify atribut elemen ya, kita sudah bahas tadi tentang get attribute.
Sekarang kalau misalnya kita akan melakukan pengesetan ya, di bagian atribut di bagian tag small ini ya, tag small ini ya sudah kita gunakan dengan menggunakan query selector ya. Kita bisa menambahkan style misalnya ya. Kita bisa menggunakan tadi ya, memasukkan data small-nya ya, saya masukkan data small, kemudian kita berikan set atribut ya. Di sini artinya kita akan menambahkan atribut baru ya kepada tag data small. Ya, misalnya di sini kita akan tambahkan untuk style-nya ya, kita tambahkan style. Ya. Kemudian kita akan berikan style-nya, misalnya kita berikan warna ya, color-nya misalnya kita berikan red begini. Saya Ctrl S, nanti hurufnya di sini dia menjadi merah, teman-teman. Ya, misalnya kita berikan yang lain, color red, misalnya kita berikan border misalnya 1px solid, ya, kemudian kita berikan warnanya 000 misalnya. Saya Ctrl S, nanti selain dia punya warna merah, ya, dia akan punya garis pembatasnya berwarna hitam. Ya, ini hanya contoh saja ya. Coba saya akan hilangkan untuk bordernya. Nah, sekarang kalau misalnya kita ingin mengetahui, kalau tadi kan kita menggunakan ID ya, kita juga sempat menggunakan kelas. Kalau kita akan mengeluarkan untuk style-nya, tinggal kita ganti ya di bagian dalam dari get atribut ini. Dari yang sebelumnya ID, kita ganti menjadi style begini. Saya Ctrl S, nanti di bagian console log dia akan menampilkan bahwa data small, di mana dia mengarah kepada tag small, ya. Sekarang dia punya atribut style, di mana isinya adalah color red seperti ini. Ya. Nah, sekarang teman-teman kita akan menggabungkan proses menambah elemen, serta kita akan menambahkan proses untuk menambahkan atribut. Contohnya, kita akan membuat satu buah link. Di mana linknya kita akan letakkan, misalnya ya, kita akan letakkan di bagian bawah dari data penulis ini. Nah, caranya kita buat untuk elemen dulu ya. Misalnya saya akan masukkan cons data link misalnya. Saya akan buat satu buah link dengan create element ya, elemen. Elemen yang akan kita buat tagnya adalah A ya. Ahref ya, bolanya jangan lupa ahref. Seperti ini ahref. Ya, misalnya ahref kita akan berikan misalnya dengan kelasnya, kalau kita menggunakan Bootstrap ada kelas BTN, BTN SM, ada BTN primary misalnya. Kemudian ada linknya, misalnya kita masukkan linknya www.dirumahrafif.com misalnya. Saya besarkan. Ya, kemudian hrefnya isinya adalah https dirumahrafif.com. Nah, begini. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman silahkan coba dulu ya. Silahkan dicoba dulu, pause dulu videonya, kemudian silahkan dicoba. Kalau misalnya sudah, nanti kita akan lanjutkan ya. Silahkan di pause dulu videonya. Kemudian silahkan dicoba ya. Kita akan tambahkan untuk tagnya ini, ya, elemen A ini, dan nanti kita akan letakkan untuk linknya di bagian bawah dari tulisan penulis Abdullah ini. Ya, silahkan di pause, kemudian silahkan dicoba. Oke. Baik, saya anggap teman-teman sudah mencoba karena sudah pause harusnya. Sekarang saya akan meneruskan. Ya, saya akan berikutnya data link, kemudian saya akan masukkan set atribut. Atribut yang akan saya buat pertama kali di sini adalah href ya. Di sini ada href. Href. Kemudian isinya apa? Isinya adalah HTTPS ini. Oke, ini adalah atribut yang pertama. Kemudian saya akan menambahkan atribut yang kedua, data link. Saya akan masukkan yang berikutnya adalah set atribut. Saya masukkan yang berikutnya adalah kelas. Di sini saya masukkan kelasnya adalah BTN ini. Saya copy. Kemudian berikutnya kita akan isikan ya, isi dari elemen A ini ya di bagian dalamnya. Saya masukkan data link,
kemudian saya masukkan teks konten, saya isikan di dalamnya www.dirumahrafif.id, ini adalah website saya. Kemudian kita akan letakkan ya untuk data link ini di bawah dari data penulis. Data penulis di sini ya, penulis Abdullah. Saya akan letakkan di bagian bawahnya. Caranya saya panggil dulu untuk poinnya ya, atau lokasi sebagai panduannya. Di sini adalah dari data penulis. Kemudian saya berikan after ya, sehingga saya masukkan after, dan afternya saya masukkan di sini data link. Coba saya Ctrl S. Coba kita lihat untuk hasilnya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ada penulis Abdullah, kemudian di bawahnya ada linknya. Kalau kita lihat di sini dia kurang ada jeda dengan bawahnya, bisa kita tambahkan di sini. Misalnya saya berikan MB2, margin bottom 2, supaya dia agak turun ke bagian bawah. Ya, seperti ini. Bagaimana teman-teman? Untuk latihannya sudah sesuai ya, yang kita tuliskan di sini, dan tampilannya harusnya juga sudah sama ya, seperti yang sudah saya siapkan di video ini. Kalau misalnya belum, silahkan dipahami lagi ya untuk script yang saya masukkan. Nah, berikutnya teman-teman, di sini kita akan membuat cara supaya dengan menggunakan JavaScript DOM, kita juga bisa mengganti tulisan yang ada di bagian elemen tertentu. Misalnya, kalau kita lihat di bagian tag H1, elemen H1, tulisannya adalah JavaScript DOM tutorial. Bagaimana kalau misalnya kita akan ubah tulisannya? Ya, caranya seperti biasa, kita tentukan dulu elemennya tersebut supaya bisa kita akses. Nah, di bagian atas kita sudah punya elemen dengan variabel namanya adalah data H1, di mana dia mengarah ke elemen dengan tagnya adalah H1. Ya, di sini ya adalah H1. Ya, H1. Nah, sekarang kalau misalnya kita akan ubah ya, kita akan masuk ke tahap berikutnya untuk modify text ya. Modify text. Caranya kita akan akses dulu untuk data H1 ini ya, di mana dia data H1 dia mengarah ke tag H1, dan kita panggil dia menggunakan query selector ya, mengarah ke tag H1. Di sini saya akan masukkan data H1. Kalau kita akan melakukan perubahannya, tinggal kita masukkan dot, kemudian teks konten, kemudian tinggal kita isikan sesuai dengan yang kita inginkan ya. Kalau misalnya kita akan ganti menjadi hello semua begini, saya Ctrl S, nanti tulisan JavaScript DOM tutorial akan berganti menjadi hello semua seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tidak akan mengganti, tetapi kita akan tambahkan dari yang sudah ada? Caranya tinggal kita masukkan untuk kata yang akan kita tambahkan, kemudian kita berikan tanda di belakangnya, misalnya saya berikan tambah ya, ataupun dengan menggunakan titik seperti ini bisa. Kemudian kita masukkan tag data H1 ya, data H1 dot text content. Saya Ctrl S, coba di sini saya berikan spasi. Bukan titik ya, plus ya. Nah, menjadi seperti ini ya. Hello semua, JavaScript DOM tutorial. Ya, ini kalau kita akan meletakkan tambahannya di bagian depan ya. Kalau misalnya kita akan letakkan di bagian belakang, tinggal kita tambahkan juga ya di bagian belakangnya. Saya berikan plus, kemudian saya berikan spasi, saya berikan titik dulu, dan saya berikan spasi. Jangan lupa ya, seperti ini. Saya Ctrl S lagi. Hingga sekarang tulisannya, halo semua JavaScript DOM tutorial, jangan lupa ya. Di bagian berikutnya kita akan membahas tentang traverse DOM, teman-teman. Nah, traverse ini sebenarnya dia akan melakukan proses perlintasan antar elemen. Ya, kita akan bahas berikutnya di sini adalah traverse DOM. Misalnya, teman-teman, coba lihat di bagian file index.html, kita punya di sini tag UL. Di mana tag UL ini di dalamnya ada beberapa tag LI. Ya. Kalau misalnya kita ingin melihat ya isi dari tag UL, maka yang kita bisa lakukan di sini adalah misalnya ya, di sini coba saya lihat untuk data UL. Ya, sudah ada
untuk variabel data UL. Ya, saya akan masukkan di bagian bawahnya, data UL-nya saya panggil lagi di sini. Kemudian coba kita lihat ya, saya akan masukkan console.log, kemudian data UL, kemudian kita lihat isinya dengan menggunakan inner.html. Sehingga kalau kita masukkan di sana, dia akan mengeluarkan isian dari tiap-tiap dari data yang ada di bagian dalam dari tag data UL. Ya. Tetapi bagaimana kalau misalnya kita ingin melihat detail dari tiap LI? Ya, kalau kita sudah memperhatikan sebelumnya, kita bisa menggunakan yang namanya query selector all ya, dengan menggunakan sebentar data LI. Nah, di sini ya ada query selector all data LI. Ya, coba di sini saya akan keluarkan data LI, data LI. Kalau S, dia akan mengeluarkan ya isiannya. Sehingga dia punya 5 buah node ya. 0, 1, 2, 3, 4. Ada 5 buah indeks. Nah, kita juga bisa melakukan cara ya untuk memanggil isian dari sebuah tag. Ya, isian dari sebuah tag. Kita akan menggunakan yang namanya children, teman-teman. Ya, caranya di sini saya akan buat misalnya cons dulu, saya akan cons, kemudian misalnya saya berikan nama variabelnya adalah li, di mana li dia dari data ul dot children. Nah, seperti ini ya, dot children. Sekarang coba kita lihat console.log, kemudian kita masukkan di sini li begini, saya Ctrl S. Nanti harusnya datanya sama seperti yang kita lakukan dengan menggunakan query selector all. Dan yang kita akses di sana adalah tag LI kita. Ya, di sini ada tag LI yang kita akses dari list group item. Ya, selain dengan menggunakan cara ini, kita juga bisa melakukan cara dengan memanggil children. Tetapi yang kita panggil terlebih dahulu adalah data UL-nya terlebih dahulu. Tag UL-nya kita panggil, kemudian kita masukkan dengan children. Sehingga kita bisa keluarkan untuk LI-nya. Kalau misalnya kita akan menyasar untuk ID yang pertama, ya kita tentukan untuk indeksnya dulu. Ya, seperti di sini, dia akan punya beberapa indeks ya, indeks 0, 1, 2, sampai dengan indeks keempat. Kalau kita akan akses untuk indeks yang kosong, ya tinggal kita masukkan ke dalam kurung siku, kosong. Kemudian kita masukkan di sini inner.html atau kita gunakan text content saja. Text content. Ctrl S, nanti dia akan mengeluarkan ya satu ya, isinya adalah akses DOM. Kalau ada children berarti ada juga yang namanya parent ya. Misalnya saya akan mencoba mengetahui untuk kelas list group item ini dia punya parent apa ya. Misalnya ya, saya akan membuat cons baru, cons misalnya di sini adalah data list misalnya ya. Kemudian saya akan panggil dia dengan dokumen dot query selector ya, pakai query selector saja. Kemudian kita akses untuk kelasnya adalah list group item. Ini saya copy ya. Kemudian saya masukkan di sini. Jangan lupa karena kita menggunakan kelas kita berikan tanda titik ya. Nah, seperti ini. Coba saya console log dulu, kita pastikan ya dia sudah sesuai. Masukkan ke data list, kemudian dot inner text content saja, text content. Saya Ctrl S, coba kita lihat dia sudah mengakses ke isian satu akses DOM. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kalau misalnya kita ingin supaya kita tahu ya untuk kelas list group item ini dia punya parent apa? Karena di sini kan dia masuk kepada naungan tag UL ya. Jadi tag UL dia punya beberapa LI di dalamnya. Sehingga LI ini dia punya parent, punya induk ya, punya ibu atau yang mengandung dia. Yang mengandung adalah tag UL ini. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa masukkan data list ya. Ini adalah
elemen yang kita sasar, kemudian supaya kita mengetahui induknya, kita masukkan parent element. Coba saya Ctrl S. Coba kita lihat untuk hasilnya. Ternyata untuk kelas list group item ini, parent-nya adalah tag UL, ya, kemudian kelasnya adalah list group, kemudian kelasnya adalah text left. Sehingga UL ini dia punya dua buah kelas ya, list group kemudian text left. Kalau misalnya di sini saya tambahkan satu buah ID misalnya, ID-nya misalnya adalah ID list ya. Saya Ctrl S, kemudian coba kita lihat, nanti harusnya dia akan menambahkan ya untuk tag UL, ID-nya adalah ID list. Kemudian dia punya dua buah kelas ya, list group kemudian text left. Sehingga kita bisa tahu dengan menggunakan parent element ini, sebuah kelas ataupun sebuah elemen, dia punya parent apa. Kalau tadi ketika kita menggunakan parent element, dia akan menentukan untuk induknya satu tingkat. Misalnya ya di sini, kita punya tag LI, dan kalau kita menggunakan parent element, dia akan mencari dan naik satu tingkat. Di mana di sini misalnya dia adalah anaknya begitu. Kemudian di sini dia adalah bapaknya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin supaya yang kita tahu adalah LI-nya, kemudian kita ingin melihat nenek moyangnya begitu ya. Nenek moyang dari LI ini yang kita akan menyasar kepada elemen tertentu ya. Sehingga yang kita tahu misalnya adalah LI-nya ya atau elemen di bagian dalamnya ini, tetapi kita ingin siapakah di antara nenek moyangnya yang punya elemen tertentu dengan kondisi yang kita sebutkan. Misalnya kalau kita ingin supaya dari LI ini kemudian kita bisa tahu sebenarnya bapaknya ataukah siapa namanya, kakeknya ataupun neneknya yang punya tag div ya, maka kita bisa menggunakan yang namanya clauses, teman-teman. Ya, misalnya di sini kita akan akses, coba di sini saya hilangkan saja. Kemudian kita akan coba akses dengan menggunakan clauses. Saya akan masukkan cons terdekat begini. Kemudian kita cari dari data list ya, kemudian dot clauses. Ya, kemudian di sini saya akan cari yang punya elemen dengan tagnya adalah div. Ya. Kemudian coba saya keluarkan console.log, kita keluarkan dari terdekat. Dia punya apa di sini? Dia punya dan mengarah kepada my3 p3 rounded max mx auto bg dark subtle. Di mana letaknya? Letaknya adalah di bagian ini. Ya, sehingga kalau kita urutkan, ini adalah anaknya, ya. Ini adalah orang tuanya atau yang menaungi dari si LI ini. Kemudian si div ini adalah kakek atau neneknya. Nah, kalau misalnya kita ingin supaya dia mengarah kepada siapapun ya di antara keturunan di antara nenek moyangnya yang punya kelas tertentu, maka kita ganti ya. Misalnya kita ingin menyasar ya, untuk LI ini nenek moyangnya adakah yang punya kelas dengan nama container. Caranya di sini kita ganti ya, bukan div tetapi container. Saya Ctrl S. Nah, dia akan mengarah kepada tag-nya adalah main ya, kemudian kelasnya adalah container. Ya, coba sekarang saya kembalikan lagi ke bagian div dan coba saya akan masukkan ke dalam div ini satu buah div lagi. Ya, saya berikan nama coba. Ya, kemudian di sini saya berikan kelas, kelasnya misalnya adalah coba. Kalau kita menggunakan clauses ya, apakah dia akan mengarah kepada div coba ini? Ya, sekarang kita lihat di sini, kita masukkan clauses div, kemudian terdekat. Nah, tetap saja dia mengarah kepada div my-3 p3 sampai dengan bg dark subtle ini. Dan dia tidak mengarah kepada kelas coba. Mengapa seperti ini? Karena seperti yang sudah kita sampaikan, kalau kita menggunakan clauses maka dia akan mencari nenek moyangnya ya. Di sini adalah anaknya ya, kemudian atasnya lagi ini adalah orang tuanya, kemudian atasnya lagi ini adalah kakek neneknya,
kemudian di atasnya lagi ini adalah buyutnya begitu ya. Dia akan mencari keturunannya naik ke atas ya. Sehingga ketika ditemukan untuk div ini keturunannya dia menuju ke bagian atasnya ya. Mengarah kepada classes May3 kemudian BG Duck Subtle ini sehingga dia tidak mengarah ke bagian yang coba. Untuk cobanya saya hilangkan saja. Sekarang saya ada pertanyaan. Kalau misalnya di sini yang kita ketahui adalah tag H1, ya di sini kan tagnya H1 ya di sini, tagnya adalah H1. Bagaimana supaya kita bisa tahu untuk tag setelahnya dan juga tag sebelumnya? Nah, kalau kita menggunakan JavaScript DOM, kita bisa menggunakan yang namanya elemen sibling, teman-teman ya, terutama ketika kita menggunakan traverse ini. Nah, caranya saya akan akan hilangkan dulu untuk console log-nya. Di bagian atas juga ada console log-nya, ini juga saya hilangkan saja. Kemudian kita mengarah yang berikutnya ke bagian sibling. Ya, kita punya di sini untuk data H1 ya, ada data H1. Nah, supaya kita akan mengetahui untuk tag sebelum dari data H1 ya, kita panggil dulu, kita select dengan menggunakan data H1 di bagian atasnya kita sudah punya. Kita panggil data H1, saya akan masukkan di bagian bawahnya console.log, kemudian kita panggil data H1. Kemudian kita masukkan dot, kita ikuti dengan next element sibling atau sebelumnya kita masuk dulu ke previous ya. Previous element sibling. Coba saya Ctrl S. Ternyata kalau kita menggunakan previous element sibling, berdasarkan urutan yang sudah tampil di bagian browser kita, maka sebelum H1 dia punya tag namanya small. Tag small ini dia punya ID, tandanya adalah crash ini ya. Punya ID, tanggal create, kemudian dia punya dua buah kelas. Kelas yang pertama adalah tanggal, kelas yang kedua adalah BG warning ya. Ini kalau kita menggunakan previous element sibling. Kalau sekarang coba kita lihat isinya, tinggal kita tambahkan lagi di bagian belakangnya dot text content begini. Coba saya Ctrl S. Nanti dia akan memberikan informasinya tanggal 25 Juli ya. Ini isiannya dari tag H1 sebelumnya ya. Tag yang ada di bagian sebelum dari tag H1. Nah, ini kita menggunakan previous element sibling. Bagaimana kalau misalnya kita akan mengetahui untuk setelah dari H1 ya? Caranya kita masukkan console.log dulu, kita coba cek, kita panggil dulu untuk elemen yang kita jadikan sebagai patokan ya. Kita jadikan sebagai patokan adalah data H1 yang sudah kita select di bagian atas tadi. Kemudian kita masukkan dot, kalau sebelumnya menggunakan previous, kalau sesudahnya kita menggunakan next ya. Next element sibling. Ya, coba saya Ctrl S dulu. Sekarang coba kita lihat next element sibling, dia adalah tagnya adalah div ya. Kemudian kalau kita akan lihat untuk isinya, tinggal kita masukkan text content. Coba saya Ctrl S. Ternyata setelah dari data H1 ada isiannya berupa tulisan penulis, isiannya adalah Abdullah. Sehingga sudah benar ya. Kalau sebelumnya tulisannya adalah tanggal di bagian atas ini, ya sama dengan menggunakan previous. Kemudian setelahnya dengan menggunakan next element sibling, isiannya adalah penulis Abdullah. Dan itu dia pembahasan kita tentang JavaScript DOM. Terima kasih sudah menyimak. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.